Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Molina dengan NIM 2003-20015. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hasil praktek kerja lapang di pabrik pengolahan sawit PT Sokvindo Indonesia Matapau. Permasalahan perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit (PKS) merupakan proses kontinu, di mana hasil dari suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan terjadi perubahan kualitas hasil proses, di mana untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengolahan yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang diaplikatif dan tidak saja berorientasi pada teori dan konsep, tetapi harus menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL adalah melaksanakan observasi pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang meliputi struktur organisasi, alat dan mesin pengolahan bahan baku, dan mutu olahan maintenance, pabrik SDM, pabrik pembangkit energi. Metode pengambilan data laporan ini disusun berdasarkan beberapa sistem yang sering dilaksanakan, yaitu studi literatur, pengambilan data berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ataupun observasi, tanya jawab antara praktikan dengan narasumber, yaitu pembimbing dan orang yang lebih berpengalaman di bidangnya masing-masing. Tempat dan waktu, yaitu tempat PT Sokvindo Indonesia Kebun Matapau terletak di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian 20 meter di atas permukaan laut dan berjarak 50 km dari kota Medan. Waktu pelaksanaan PKL yaitu pada tanggal 30 Juni 2020 sampai 27 Agustus 2020. Sejarah PT Sokvindo Indonesia Kebun Matapau. Pada awal lahir PT Sokvindo Indonesia bernama PT Sokvindo Medan SA, dimiliki oleh perusahaan Belgia Sokvindo Medan, di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapau dan selesai tahun 1927. Tahun 1942 perusahaan diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Tahun 1945 perusahaan dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia. Tahun 1930 menjadi swasta nasional yang disahkan dan berkedudukan di Medan, mengelola perkebunan di daerah Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Tahun 1960 diadakan sejarah terima hak milik perusahaan kepada pemerintahan Indonesia atas dasar penjualan perkebunan dan harta Sokvindo SA. 29 April 1968 dicapai kesepakatan antara pemerintah RI dengan pemilik saham Sokvindo SA dengan komposisi permodalan 40% pemerintah Republik Indonesia dan 60% pengusaha Belgia. Pada tahun 2001 perbandingan saham berubah menjadi 90:10%. Pengusaha Belgia kemudian memberikan nama PT Sokvindo Indonesia Sokvindo dan pemerintah RI telah melepas 30% sahamnya kepada Sokvindo SA, sehingga saham pemerintah RI saat ini hanya 10% saja. PT Sokvindo Indonesia berkedudukan di Medan, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, 2001, bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Kegiatan usaha perusahaan PT Sokvindo memiliki luas lahan 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam. Karet seluas 10.510 hektar. Hasil produksi yang diolah di pabrik sendiri yang memiliki 14 pabrik. PT Sokvindo juga memproduksi kecambah ataupun bibit kelapa sawit. Letak geografis perusahaan. PT Sokvindo berada pada ketinggian 20 mdpl dan berjarak 50 km dari kota ibu kota Provinsi Medan. Kebun pendukung. Kebun kelapa sawit yang menyuplai bahan baku TBS yang masuk PKS PT Sokvindo Kebun Matapau untuk diolah berasal dari kebun sendiri dan dari kelompok tani rakyat sekitar. PT Kebun Sokvindo
kebun Mata Pau yang menyuplai TBS adalah yang pertama kebun divisi 1 Pintahan dengan total luas area kebun 741,93 hektar. Kebun divisi 2 Mata Pau dengan total luas area kebun 834,42 hektar. Kebun divisi 3 Tanjung Bulu dengan luas lahan area kebun 730,61 hektar. TBS rakyat sekitar yang diterima oleh PT Sokvindo Kebun Mata Pau adalah TBS dari kelompok Tani Yakin. Botani kelapa sawit. Yang pertama, sistematika kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan, ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut dengan kelembapan 80 sampai 90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil 2000 sampai 2500 mm setahun. Yang kedua, varietas membedakan berdasarkan warna kulit buah. Yang pertama ada Nigrenches, ciri-ciri ungu kehitaman waktu muda dan jingga kehitaman waktu masak. Yang kedua Virenches, ciri-ciri hijau muda dan jingga kemerahan ujung buah hijau jika masak. Yang ketiga Albenches, ciri-ciri keputih-putihan ketika muda dan kekuningan ujungnya ungu kehitaman saat masak. Ketiga jenis kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang. Yang pertama Dura, ciri-ciri cangkang tebal, daging buah tipis dan rendemen minyak rendah. Yang kedua Piscifera, ciri-cirinya cangkang tipis, daging buah tebal, rendemen minyak tinggi, dan produktivitas rendah. Yang ketiga Tenera, ciri-ciri cangkang sedang, daging buah tebal, rendemen minyak tinggi, dan produktivitas tinggi. Sistem manajemen Sokvindo. Sistem manajemen yang dikeluarkan oleh International Organizer for Standardization (ISO) yang relevan dengan bisnis PT Sokvindo yaitu yang pertama sistem manajemen mutu ISO 9000, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001. Struktur organisasi PT Sokvindo Kebun Mata Pau. Yang pertama pengurus ADM, yang kedua asisten divisi Afdeling 1, 2 dan 3, yang ketiga tekniker 1, yang keempat tekniker 2, yang kelima kepala tata usaha KTU untuk mendukung kelancaran pengoperasian pabrik. PKS Mata Pau mempunyai tenaga kerja ataupun karyawan sebanyak 233 orang. Stasiun penerimaan bahan baku. Yang pertama pos satpam, yang kedua jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui bruto berat barang dengan truk, tara berat truk kosong, neto berat bersih barang. 3. Proses penerimaan buah. Yang keempat, proses pemeriksaan kualitas ataupun sortasi. Yang kelima, elevator food fresh bun (FFB) berguna untuk mengangkat TBS dari lantai afron ke feron ke bejana rebusan. Selanjutnya stasiun perebusan. Yang pertama ada sterilizer. Tujuannya perebusan 3 puncak adalah tahap 1, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang tahap kedua, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Dan tahap ketiga yaitu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Yang kedua, bunch conveyor adalah alat untuk menghantarkan TBS dari bejana rebusan sterilizer menuju proses pemipilan ataupun stripper. Selanjutnya, stasiun penebahan. Stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar. Stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian, janjangan tersebut jatuh ataupun tertebah karena gaya gravitasi. Yang pertama ada conveyor under stripper. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper. Berfungsi sebagai penampungan brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Yang kedua, button cross conveyor. Conveyor ini dapat berada di ujung conveyor under stripper. Berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under stacer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju ke fruit elevator. Yang ketiga, empty bun conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan
terdorong keluar dari dome thresher dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stepper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty bun hopper. Yang keempat, empty bun hopper. Empty bun hopper tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai muslah ataupun pupuk di kebun. Yang kelima, fruitless elevator berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Yang keenam, cross conveyor to digester. Konveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Yang tujuh, digester. Digester mempunyai poros memutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengadu. Tujuan pengadukan adalah untuk melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses. Yang kedelapan, pengempaan. Pengempaan berfungsi untuk memeras minyak dari mesocrab dengan cara dipres. Yang kesembilan, oil gutter. Oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin pres. Sebagai alat yang mengalirkan minyak kasar ke centrap tank. Selanjutnya masuk ke stasiun klarifikasi, centrap tank. Centrap tank ini berfungsi sebagai penangkap pasir. Yang kedua, vibrating amco. Vibrating amco ini berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Yang ketiga, crude oil. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. Yang keempat, continuous tank. Continuous tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Yang kelima, oil tank minyak. Continuous tank akan mengalir ke oil tank. Yang keenam, oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan hisap ke oil blower. Yang tujuh, oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk ke flow tank, mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank. Yang ke-8, stock tank, iaitu tangki timbun. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Yang ke-9, daily tank, daily transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum transfer ke truk tangki. Selanjutnya, pengolahan sludge. Yang pertama, sludge tank. Sludge tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan sludge sementara sebelum diolah di descenter. Yang kedua, balance tank. Berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah descenter. Yang ketiga, descenter sludge paste, yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh descenter. Yang keempat, solid conveyor dan solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari descenter untuk dibawa ke solid hopper. Sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh Taylor. Yang kelima, water pass tank. Water pass tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water pass hasil dari pemisahan descenter yang masih mengandung minyak. Yang keenam, sludge separator adalah alat untuk menguntit minyak yang masih terkandung di dalam water pass. Yang ketujuh, monotank. Minyak hasil pemisahan descenter, sludge separator dan hasil penguntipan dari fat bit langsung mengalir ke monotank. Yang kedelapan, descent tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres. Yang kesembilan, valve ini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari descent tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Selanjutnya masuk ke stasiun pengolahan biji. Yang pertama, check breaker conveyor. Ampas gempa dari stasiun pres akan langsung jatuh ke
cake breaker conveyor untuk dibawa ke delivery chamber. Cake conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke descaper sehingga memecahkan gumpalan cake dari presan yang memudahkan pemisahan antara fiber dan nut. Yang kedua, separating column fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Yang ketiga, deprepare berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Yang keempat, wet nut elevator nut yang telah diproses di delivery chamber akan jatuh menuju ke bawah menuju wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Yang kelima, wet nut conveyor. Wet nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Yang keenam, nut silo. Nut silo yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menjadi nut silo 1 dan nut silo 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang yang inti terpisah, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. Yang tujuh, nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo 1 dan nut silo 2, berfungsi sebagai alat pengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Yang ke-8, nut dry elevator. Nut dry elevator ini berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grinding drum. Yang ke-9, nut grinding drum. Nut grinding drum ini berfungsi memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. 10, ripple mill nut yang berfungsi dari nut grinding akan menjadi umpan dihancurkan cangkangannya di triple mill. Triple mill nut yang berasal dari nut grinding akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangannya. Yang ke-12, track mixture conveyor. 1 dan 2 track mixture conveyor adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang, yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. 13, LTDS. LTDS ini berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Yang ke-14, claybed. Claybed adalah alat untuk menguntit kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung ataupun liat. Yang ke-15, kernel conveyor. Kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari claybed menuju kernel elevator. Yang ke-16, kernel elevator adalah alat untuk angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju ke kernel dry. Yang ke-17, kernel dry. Ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Yang ke-18, pneumatic blower cut. Kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah 5%. Untuk itu PKS Tovindo Mata menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Yang sebenarnya kernel bin kernel berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Yang ke-20, shell grinding. Shell adalah alat membentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut cangkang sesuai ukuran diameter inti. Yang ke-20, horizontal shell. Conveyor dan diagonal shell. Conveyor horizontal, conveyor dan diagonal shell. Conveyor adalah alat transfer yang membawa shell cangkang dari LTDS dan claybed menuju conveyor bahan bakar boiler. Boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghasil uap. Sumber air. Air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Sokvindo Matapau berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Kamar mesin.
pembangkit listrik yang digunakan adalah pembangkit listrik power plant untuk memenuhi suplai arus listrik untuk pengolahan PKS. PT Softindo Matapao menggunakan jasa PLN di dalam memenuhi kebutuhan pasokan listriknya. Namun di samping itu PT Softindo Matapao juga memiliki pembangkit listrik tambahan yaitu diesel dan generator. Yang 10, strategi pengolahan limbah. Pengolahan limbah infiltrate. Fungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum. Tujuan pengolahan limbah yang pertama untuk menghilangkan bahan terapung dan semsi pengolahan bahan organik yang menjemuk yang dapat mengalami biodegradasi, menghilangkan mikroba patogen dan mengurangi kandungan minyak meningkat. Mengenai dampak yang ditimbulkan oleh limbah terhadap lingkungan, melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan berbagai metode yang sesuai, meningkatkan pengetahuan pengaruh jangka pandang limbah. Selanjutnya tahapan-tahapan pengolahan dan pengendalian limbah. Yang pertama pendinginan, yang kedua pengasaman, yang ketiga resirkulasi, yang keempat proses anaerobik, yang kelima proses fakultatif, yang ketujuh 6 proses aerobik, yang ketujuh proses massa tunggal. Analisis laboratorium. Pertama, pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Yang kedua, pengendalian losses. Yang ketiga, pengendalian mutu proses bertujuan untuk menghasilkan mutu produksi minyak sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Lakukan terhadap pengukuran asam lemak bebas FFA, kadar air dan kadar kotoran. Yang keempat, standar mutu CPO dan PKO. Cukup sekian materi dari saya hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.